Selamat pagi, kami dari kelompok Doraemon akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, saya persilakan. Baik, materi pertama yang akan saya paparkan yaitu penjabaran karakteristik pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum Deep Learning. Yang pertama, kurikulum Merdeka. Karakteristik pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP menggunakan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru di SMP. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, karakteristiknya meliputi beberapa poin berikut. Yang pertama, fokus pada literasi dan karakter. Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga menjadi sarana utama untuk membangun kemampuan literasi secara menyeluruh dan pembentukan profil belajar Pancasila. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning. Guru didorong untuk merancang pembelajaran yang melibatkan proyek kolaborasi untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Yang berikut, penilaian beragam. Penilaian tidak hanya terpaku pada ujian tertulis, tetapi juga menggunakan instrumen yang beragam seperti portofolio, observasi, penugasan, dan proyek. Yang berikut ada berpusat pada peserta didik. Pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat unik setiap anak. Guru memiliki kebebasan untuk memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah kurikulum Deep Learning. Karakteristik pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP menggunakan kurikulum Deep Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Meskipun belum menjadi kurikulum resmi secara menyeluruh, konsep ini diusulkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, karakteristiknya meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, fokus pada pemahaman konsep mendalam. Pembelajaran tidak hanya tentang menghafal fakta atau aturan bahasa, tetapi bagaimana siswa memahami konsep secara menyeluruh, mengaitkannya dengan disiplin ilmu lain dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Yang berikut, mendorong berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Siswa didorong untuk menganalisis data atau materi secara mendalam, kemudian mengaitkan antar konsep dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman bukan lafalan. Yang berikut, koneksi dengan kehidupan nyata. Materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman dan konteks pribadi serta sosial siswa. Guru berperan sebagai penghubung antara konsep bahasa Indonesia dengan realitas hidup siswa sehingga mereka melihat relevansi pelajaran. Yang terakhir, kolaborasi dan pemecahan masalah. Deep Learning mendorong siswa untuk belajar bekerja sama dalam tim, menghargai kontribusi rekan, dan mengembangkan empati. Mereka juga dilatih untuk menerapkan keterampilan berbahasa mereka dalam memecahkan masalah kompleks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu adalah materi penjabaran karakteristik tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum Deep Learning. Yang kedua, saya akan memaparkan merancang skema pembelajaran bahasa menggunakan PJBL. 1. Penentuan topik. 2. Pembentukan kelompok. 3. Penentuan tujuan. 4. Pengembangan proyek. 5. Presentasi. Berikut yaitu contoh proyek. 1. Menulis cerita pendek. 2. Membuat presentasi. 3. Membuat video. Yang berikut yaitu kelebihan PJBL. 1. Meningkatkan kreativitas. 2. Meningkatkan kerjasama. 3. Meningkatkan kemampuan bahasa. Yang berikut yaitu penilaian. 1. Penilaian proyek. 2. Penilaian presentasi.
ketiga, penilaian partisipasi. Dengan demikian, PJBL dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa dalam konteks yang nyata dan menyenangkan. Yang ketiga atau yang terakhir, dalam PJBL terdapat karakteristik utama. Yang pertama, berpusat pada proyek nyata. Yang kedua, berfokus pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan investigasi mandiri. Dan terakhir, produk nyata dan autentik. Materi tersebut menjelaskan karakteristik utama dari suatu mode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi proyek. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif mencari solusi melalui investigasi dan eksplorasi mandiri terhadap masalah atau pertanyaan nyata, sehingga menghasilkan produk yang otentik dan memiliki nilai praktis. Dan kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam seluruh proses pembelajaran pada siswa. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok Doraemon. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih banyak.